Sunnah. Biar seorang pada guru, pada aja alim, pada aja rebutan, bukan sampai semuanya. Tidak. Ketika kita mengatakan bagaimana ini kita pandang, kita mengobati karena Nabi kecintaan sini memakai gamis, kita pakai, lalu kita ingat dengan Nabi tanpa kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hadir hati kita mengingat, itulah disebut karena salawat tanpa ada huruf, tanpa ada suara, itu malaikat angkat tangan mencatatnya. Tuh ya. Yang pembinaan gue ya, bila pasang baju sebelah kanan sampai laki-laki gitu ya, bila melepas sebelah kiri, masang sandal sama, hendak jaga ibadah mau kumpul lagi bini satu bawa dulu, yang kedua kena baru, nah ya kalau yang ketiga kena sebelum kita masuk ke tempat guring kita dikibar di hari, oh ini kena kayak kibar lagi, ya kalau itu sunnah. Gawian Nabi, ketika kita lakukan Nabi kayak ini, itu marahnya kita berjalan di jalan Tuhan. Nah, kemudian kita lagi bini naik sebelah kanan, turun kiri, itu suka. Yeah. Makanya dulu kalau sama kami naik turun kan harus bisa apa? Jadi jadi masalah tuh, menaik, bertahan begitu nah, itu amal banget. Naik turun oh ya. Jadi katakanlah, jadi apabila naiknya sebelah kanan, beribadah sebelah kiri, ada nih kada tahu urusan lagi ya. Nah, ini, nah kita gawe itu jadi ibadah. Ini gawean Rasulullah, bukan kita. Nah itu maksudnya tadi ini kada Rasulullah, nah salah pula. Salah pemahaman. Ini mengakui diri kafir, biar mengakui diri Nabi. Ini yang mengikuti gawian Nabi kita mau. Katakanlah makan minum pokoknya kita. Nabi Muhammad sidin mau kopiah. Nabi Muhammad sidin pakai artinya surba. Itu jangan sholat karena haji, jangan kopiah haji. Jangan dipandang kopiahnya, dan dipandang itu sunnahnya, itu gawian Nabi. Terserah orang. Nabi Muhammad itu dihina, dicaci orang Allah. Kita dihina, dicaci orang asalkan kita tetap di dalam diri kita ini nanggawian Nabi itu ada. Al-Quran dalam surah Al-Hujurat mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah ujar Allah Ta'ala di dalam diri kita itu harus ada kekasih Muhammad. Nah, bagaimana ini betul tumbuhnya secara hakikat dari Muhammad. Nih, bapak kaya itu punya kawan itu baru itu Nabi Muhammad, itu adalah maksudnya itu kan udah itu harus ada di batang tubuh itu daripada kekasihku Muhammad, gawian kita, makan kita, minum kita, guring kita, itunya lah. Nah kita duduk di jalan syahadat yang kedua dengan sebutan syahadat Rasul. Ya syahadat tuh. Syahadat kedua, mas syahadat diri pak ya. Nah, ini syahadat diri itu ya kita mengakui diri kita ya. Apabila di jalan syahadat yang pertama, Allah ilaha illallah, kan ada lain lagi. Tapi yang orang mendudukan ada kan? Allah ada. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diri kita mengakui kita ini dari Nabi kita apabila sudah kita baca naka itu, itulah naka sebenarnya diri kita bersahadat dan diri kita mengakui Allah dan Nabi kita Muhammad. Dan kedudukannya dua kalimat syahadat ini sempurnanya di mana ketika di waktu kita sembahyang. Jangan tahu mata kedudukannya biar kali, ya tadi kedudukan kayak kita dulu bini, kan kedudukan kita dulu bini deh, limbah artinya kesah, dia orang kawin, yang pertama kan sopan benar deh, nang bini kedudukannya memberakah,
laki sopan juga kan mengganti-ganti di belakang orang. Atau temukannya bahasa sopan kedua tadi lah mengaku ke pemulu. Tinya pemulu pada sangkut dua deh. Pada orang kawin 3 bulan di belakangnya bini dan bini mana? Muncul lah. G pemulu yang muncul aja kan salah ada. Cuma untuk pemulu itu sopan apa maksud ulun membelakang itu nak paham aja baju ulun tuh di belakang bak kancing. Maksud itu bukakan kancingnya kayak itu lah maksud ulun tuh. Ada jadi ulu aja kata dari bapak. Kenapa? Gini supaya rapian lah merantau. Ini sahabat pun ini. Aduh lalu bila video belakang, bila yang belakang tuh tertawa dulu, ada bagian yang belakang, nggak bisa begini ada jalan gitu. Nah, artinya menjadi untuk posisi itu nah kita meletakkannya dengan jangan saling begini belakang karena apabila lakukan itu sunnah kan. Sunnah satu mat barang benar, baik ke kanan, dinyatakan karena kita mati. Tapi itu kulit, dan jangan biar ini diteliti. Makanya kekanakan tuh beda kuring. Orang tua kamu lihat kuring mau bayarin sebelah kiri panasan. Kenapa? Hati ini tertutup. Nah, makanya dalam kedokteran itu, apabila hati kita di jantung melola. Nah, apabila jantung itu tertindih karena koma ngompak, iya, dan bisa dalam kuring itu menyasar. Nah itu hikmahnya. Nah itu hikmahnya. Nah maka dari itulah, nah kita tadi dalam 2 kalimat syahadat itu disebut satu syahadat daripada tauhid, yang kedua syahadat daripada syahadat Rasul. Jadi biar isi apabila anak tauhid tadi Allah aja. Nah cuma apabila orang banyak di Allah, Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila orang ikan hendak para lawan aku, jalannya itu adalah melalui Muhammad. Apabila ikan langsung lawan aku, ya Allah Ta'ala akan bisa mau para. Hati deh. Nah makanya dalam bahari apabila jalan di tauhid ini panasan banget. Panasan. Baju bilangan selendang aja. Oke, suge kalau mau suge, tapi kesah aja tau. Tapi kalau orang duduk di syahadat yang kedua Muhammad itu melalui syariat. Dari Muhammad begawi kada? Begawi. Dia pas sembahyang kada? Bayar. Hah? Ini padahal bukan daham, ini padahal ini dia. Apa padahal? Kada ikan bisa sampai kepada aku tanpa melalui daripada Muhammad ini. Maka dari itulah kita melalui syahadat yang kedua aja. Lalu jalannya apa? Banyakin sholawat. Nah makanya Allah tadi menyuruh banyakin baca sholawat, banyakin sholawat. Jadi sholawat itu ada kadang buruk, ada kadang bersuara. Nah kapan kadang buruk kadang bersuara? Ya ketika mengambil baju. Ini kan syariat alif pertama Allah menggerakkan Allah. Karena ini Nabi Muhammad nangkuk patina. Jangan satu nafas nongkok langsung. Nah sekali menangkuk 2 rakaat hanya pulang nangkuk begitu Nabi. Itu Nabi cara Nabi aja dikatakan seorang melepas lah. Kenapa? Karena waktu Isra dan Mi'raj itu ketika Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, tasyhadu dzat Nabi menyaksikan lalu berucap setelah sujud, irfa ya Muhammad rasakan, lalu Nabi berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan tidak ada yang kulihat hanya Allah. Lalu kemudian Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan yang hajar menyaksikan aku itu ikan aja Muhammadnya adalah kita. Langsung Allah Ta'ala harapkan udah. Hah? Ada bisa? Nih. Makanya qul huwallahu ahad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jawaban Allah. Maka
Makanya kita ini sudah jelas yang ada dalam Muhammad, karena itulah disebut. Nah, kita wajib mengenal diri bahwasanya sebenar diri jasmani dan rohani itu berasal bersumber secara hakikat, bukan syariat. Kalau kita salah kira hakikat itu daripada Nur Muhammad. Nah, jelas kan sudahlah. Nah, jadi tinggal kita mengingat aja lagi. Artinya mengingat perjalanan tadi, apabila biat di tauhid itu kena mengisinya 20 wajib, 20 mustahil, jaiz 1. Itu dengan sebutan akaidul iman. Kalau syahadat yang kedua, syahadat Rasul, 4 wajib bagi Nabi, 4 mustahil, jaiz. Berarti 4 tambah 4 9. 9 tambah artinya 41, jadi 50 akaidul iman. Perintah Allah 50 waktu kepada Muhammad menjadi 5. Disitulah kesempurnaan kedudukan 2 kalimat syahadat itu, sahnya, berisinya, dan gumpahnya pada kita menyatakan di dalam sembahyang itu. Namanya kurang balik syahadat berisi lawan syahadat nanggung gumpah. Biar nanti apa? Biar ilmunya. Tidak ada sembahyang gumpah. Gumpah itu apa? Ada mangusnya, udah dibuang ya. Ayam kalau mau makan dibanding gumpah, dia tak ham. Nah, hati-hati kita lah. Nah, maka dari itulah, dan artinya di dalam kita mengatakan dan asyhadu an la ilaha illallah, itu Allahnya bujur-bujur lah. Nah, kita dalam hati, aku menyaksikan dengan sebenarnya Allah ilaha illallah, tidak ada. Dan ada itu, ini ilmu duduknya. Arti ilmu tahu di mana mendudukannya di hati, bahwasanya tidak ada dan ada ini adalah Allah. Nah, itu pandangan adalah hati, jangan dikeluarkan. Bahkan mau keluarkan, ini bisa memberikan contoh supaya paham. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ku menyaksikan bahwasanya diri kita ini sebuah berasal daripada Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, jadi sempurna sudah kita. Bila syahadat tambah isi tadi, lawan syahadat tambah kedudukannya tadi, kesempurnaannya tadi itu di dalam sembahyang. Nah, maka dari itulah nanganan kita pada malam hari ini. Nah, artinya sudah masuk dan rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, tahu sudah ya. Jadi 2 kalimat syahadat tadi ya, 2 pengakuan, 2 penyaksian artinya itu. Nah, kita akui, nah kita saksikan. Jadi terserah pihak. Namun dalam pelajaran kita di sini tetap antara tauhid, jalan syahadat tauhid ini dengan syahadat Rasul ini kadang dipisahkan. Ya, syariat dengan hakikat itu kadang bisa berpisah. Gini, asyariatu bila hakikatun atilatun wal hakikatun bila syariatin batilatun. Orang yang mengandalkan syariat aja dalam beramal beribadah itu kosong. Orang yang mengamalkan hakikat tanpa syariat batal. Nah, kopi gunanya dasar menghilangkan haus dan sigar. Tahu kalau ini hakikat katanya. Lalu punya kada diminum seharian. Ada tahu rasanya. Mengantok mata. Jadi syariat diambil, dikinum. Ini kadang ilmu itu dibawa-balik. Tujuan kita sembahyang apa aja? Dalam Al-Quran as-salatu lidzikri. Dengaran sembahyang itu ujar Allah, ujung kada salah untuk mengingat Allah. Jadi ya, apabila kita ingat tuh dia kada sembahyang, dia kada apa-apa. Wah, contohnya punya. Itu sembahyang tidak ada ingat Allah Ta'ala, kada sebujur dia.
Allahu Akbar. Si asal itu naik aja 54 nah masuk kami itu ada apa itu atur aja kita nak awam was-was ya lagi was-wisu fi sudur itu was-wasan. Nah itu karena tetap kita jalankan syariat. Berapa kita ingat dengan Allah, itulah kita bersama dengan Allah. Tapi apabila ada orang dan hanya cukup dengan ingat mengartikan Al-Quran tadi itu salah. Sebelum makan sudah makan coba ya. Oke banyak tadi kan. Tujuan kita membini apa ya? Cakaki bini sama malaman situ. Harusnya jangan tuh naik turun karena mau jadi keturunan kita. Ya tuh, Inya mengenal Al-Quran itu bahwa kita dengan otak kita tentang artinya tafsirannya itu neraka tempatnya. Nah jadi tujuan sembahyang itu memang kita mengingat Allah. Lalu mulai sembahyang. Makanya makruh sembahyang 5 jam. Artinya kita menyaksikan asyhadu Allah. Nah, mata melihat, tangan bergerak, siapa yang menggerakkannya ujar untung Allahu Akbar. Asik ya. Lalu mengucap Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar. Di mana melihat kebesaran Allah. Nah, kawan turun naik gawian kita turun naik tuh. Ya pun, bah behina diturunkan, kita masukkan turun naik, ada itu sama itu. Makan ini makan, keluarkan sama. Nah jadi, makanya apabila orang nak membaca itu makruh, berarti kan ada melihat nak asyhadu ini kan melihat. Penyaksiannya apa? Tidak bukti. Nak disaksikan tidak. Allah akan menggerak dan menggerakkan kita ke menggerak ujar untuk siapa Allah tanamakan ke hati Allah. Nah ya khusus sembahyang masuk ke dalam dia masuk ke dalam saking juga masuk makanan. Wow. Nah makanya sembahyang itu mi'raj itu artinya perjalanan Nabi Israel turun naik. Ya itu di hatipan semalam tau. Ada usaha sembayangan lagi ya apa? Sembayangan itu turun naik karena kita sudah turun naik terus aja. Maaf dulu. Ya selama turun bini dinaikin turun. Nyuruh sembayang 5 kali. Nah saya semalam coba pada Tuhan itu kalau 5 kali saya semalam. Karena kau menjawab manda asalnya pajak nomor 5 ya. Berapa kali dulu sembayang? 5 kali dulu aja. Nah, awalnya dulu untuk hal ini. Aduh, berarti ditolak oleh akal, berarti salah ilmu, salah. Nah itulah Allah menggunakan memberi kita akal. Nah jadi, setelah kita tahu, pertama rukun Islam adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, syahadat sebelah Qur'an sudah ulun bimbing. Artinya cara membacanya apabila berwakaf itu bertahan. Nafas dikeluarkan, dan gitu. Masalah itu wakaf itu bertahan, nafas dikeluarkan. Apabila wasal, arti wasal itu bersambung. Apabila bersambung itu dihidupkan. Ya kan? Nah jadi dihidupkannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu ya. Jika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dimatiakan itulah artinya nanti sambung ulang. Dan apabila mati itu kawalan menyambung. Kawalan. Para yang sudah. Di pemilihnya bersambung itu, pemilihnya hidup, kawannya lagi ya. Nah, kalau sama contohnya sama beliau karena supaya dia kata salah. Nah ini pikir, apabila dalam syariat itu salah sudah membacanya, jangan harap hakikatnya itu kita dapati. Nah maka dari itulah judul-judul kita mengucapkannya. Nah setelah sudah kita tahu bahwasanya rukun Islam yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Syahadat itu adalah kunci. Biar anak bapak-bapak jangan ditinggal 2 kalimat syahadat dulu.
Ya apa aja, udah anak nikah kayak suruh baca syahadat dulu ya kan. Buat malam pertama malu ini nikah batin kita goyang aja. Nah ya sudah dulu. Ya apa nikah batin, nangsi kau baca syahadat lainnya rumah, tapi dia menyambut wasa dua nama Muhammad Rasulullah. Bini karena Tuhan, laki karena Nabi. Udah boleh pilih pagar. Dan disuruh itu kita membimbing bini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itunya jangan dipapangkan. Makanya kalau adzan itu nak adzan, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, bagaimana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar, jangan sampai terpisah 2 itu. Ada mengajak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada ini kada, mereka pada tahu, pada belajar. Ini nak bila asyhadu an la ilaha illallah 2 kali itu mana sambung pegabat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar. Hanya rangkat suara itunya. Ini punya ada dia pangkat kalimat kok. Udah boleh. Jangan ada nabi sih kok, Tuhan. Janganlah. Nah makanya 2 kalimat syahadat, 2 pengakuan, 2 penyaksian. Ujur-ujur kita mengakui Allah, ujur-ujur kita mengakui Nabi kita Muhammad, sehingga apa yang digerikan Tuhan kita umpati. Kita menyaksikan Allah, apapun yang ada ini Allah yang menyediakan. Sebab sesuatu apa yang ada ini itu adalah Nabi Muhammad sebabnya. Makanya dalam syair teman, anta syamsun anta badrun. Ketika melihat matahari, ketika melihat bintang, ketika melihat bulan itu, bulan matahari itu bersumber daripada Nabi Muhammad. Itu syair dalam mimba itu. Mengembalikan kepada hakikat semuanya berasal daripada Nabi kita Muhammad. Terus sebutannya dalam Al-Quran itu dengan sebutan Allahu nurus samawati wal ardh wa ma bainahuma, dengan sebutan Nur Muhammad. Sebutannya itu kan secara hakikat kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Apa itu nur menurut syariat, apa itu nur menurut tarekat, apa itu nur menurut hakikat akan datang menentukan. Nah, supaya di antara kita ada lagi dusta. Tidak ada bulan-bulan lah. Karena orang pada kan kita jarang. Makanya di rada itulah, di mana-mana kita buka ini, mau disampaikan aja, bahasanya kan, ilahul zat itu kan ada wanita, mata momen tadi itu kan. Kalau mau ada hukum wanitanya, jadi kita tidak dasar Al-Quran dan hadis. Tapi tanpa ada Al-Quran dan hadis, yang dipakai yang dipatah-patah itu. Ini Al-Quran, ini hadis yang dibutakanlah. Nah makanya itu mudah-mudahan kita pada intinya syahadat yang sudah kita ketahui tadi teman membacanya, jadi biar memanggil apapun yang biar pandang itu tinggal kita jadi mengamalkan lah. Terserah dia anak syahadat yang pertama Allah, syahadat yang kedua Nabi salawat. Tapi apabila kita menyebut mengingat Nabi Muhammad pasti Allah itu tersebut. Allahumma, Allah ada. Tapi ketika mengatakan Allah adalah nabinya, tidak. Tapi ketika sholawat sallallahu ala Muhammad marhaban, nah, tidak kalau tempat Allah Taala. Bah menyebutkan Nur Muhammad, bang. Nur itu nama Allah. Lihat dia dalam Asmaul Husna yang ke-94 yang Nur itu kan Tuhan. Nah, ketika dia sebut Nur Muhammad, itulah disebut dengan sebutan sholawat dan nah, sebutannya maka jadi dulu apabila kita mengingat apabila Nur Muhammad itu disebut salawat dan zikir hakikat. Ini kan disebut lagi hakikat toh. Kalau bersama lagi mengingatnya nyatakan aja ya. Kalau sudah mengingatkan diri dan sebenarnya diri kita jasmani dan rohani itu daripada Nur Muhammad. Apa itu Nur? Nah, kita udah buka bujur-bujur supaya paham. Ini ulangnya kebanyakan